Yohoho minasan, tema sema Rokuroren Sanjo. Oke teman-teman, kita akan bahas lagi Ultraman 3 banget atau Ultraman Trigger teman-teman. Sekarang udah masuk episode keempat dan baru bakal mulai jalan plotnya teman-teman. Dan untuk episode kali ini plotnya tuh agak mendingan lah ya daripada yang kemarin-kemarin. Kalau yang kemarin-kemarin tuh kayak agak kecepatan gitu, tapi sekarang udah diturunin dikit pace-nya jadi agak slow, jadi kita juga enak nikmatinya kayak gimana teman-teman, jadi bisa mencerna lah istilahnya. Dan kemudian di episode kali ini sih tiga Dark Giant ini nggak berbuat apa-apa ya teman-teman, tapi ada kaiju yang mengamuk di kota, dan seperti apakah itu simak aja terus. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Let's go, Anoshimi. Jadi itu apa tuh namanya, bentar minum dulu. Berawal dari si Kengo mimpi buruk kan teman-teman. Dia di mimpi ini lagi nyemprotin si bunganya itu, dan tiba-tiba aja dia lagi ngobrol sama Yuna, tapi pas si Yuna manggil dia ke ruangan apa gitu, ke tempat dia berada di situ, tiba-tiba aja dia berubah jadi Yuzare kan teman. Dan si Kengo ini kaget karena lagi-lagi dia melihat bayangan yang sama, di mana si Kengo ini melihat tiga Dark Giant ini, kemudian tubuhnya jadi hitam teman, jadi trigger dark kemungkinan ya teman-teman. Terus akhirnya ya dia bangun dari mimpinya itu karena dia tahu makan teman-teman. Ini kenapa dia bisa menghitam begini dan gitu-gitu lah pokoknya. Waduh, kayaknya ini pengalaman paling serem buat dia gitu loh. Dan ini teman-temannya bilang kalau dia tuh ketiduran, tiba-tiba ketiduran aja gitu. Sementara itu dia juga sebenarnya lagi ada tugas kan teman-teman, baru disuruh buat ke bawah ke bumi tentunya buat tempat kuno itu, tempat yang ada reruntuhan kunonya lagi di bumi, terus ngumpulin benda-benda yang ada di situ, ngamanin lah istilahnya. Ini bareng anggota yang lain sih teman-teman, dan juga of course setim lagi sama Yuna dan Akito teman-teman. Di sini mereka ngumpulin barang, dan si Kengo menemukan sebuah benda kuno yang bercahaya gitu. Dan kemudian tiba-tiba si seseorang petugas di situ ngambil benda itu, dan langsung kayaknya gerak-geraknya mencurigakan gitulah teman-teman. Dan ternyata benar itu adalah Basco atau Ignis teman-teman, yang ngaku-ngaku sebagai treasure hunter nomor 1 di alam semesta teman-teman. Dan juga ini dia berhasil mengambilnya kan teman, dan ketika dia dikepung dia cuman lompat santai, kirain dia mau pergi kemana gitu, ternyata cuman lompat keluar dari kepungan doang teman-teman, terus lari gitu aja. Aduh, konyol banget deh. Udah keambil terus ya udah dia lari aja gitu. Dan mereka ini kan balik lagi ke markas dan laporin ini ada si Ignis yang menyusup gitu, dan juga si komandan ini sama yang lain-lain kan pada nggak tahu dia siapa teman. Terutama ini si Marudo Seijinnya juga bilang nggak tahu, padahal ini si aktornya tahu loh kan, Maoichi Michita yang kemarin jadi Goka Yellow. Terus ini Ignis kok aku nggak pernah denger gitu kan. Terus ya padahal di series lain, series sebelah ini mungkin joke yang nyenggol season lagi series sebelah ya teman-teman. Terus Kengo ngajak Akito buat nyari tahu tentang dirinya teman-teman, tentang runtuhan kuno yang ada di ruangannya dia gitu, karena dia pengen tahu lebih banyak dan juga supaya dia bisa lebih memahami trigger teman-teman gitu ya. Dan di sini dia sekedar melihat runtuhan kuno yang ini yang ada di ruangannya. Terus dia juga belajar tentang lore-nya di sini, tentang Dark Giant dan Yuzare dan juga Trigger teman-teman. Itu ketika Yuzare dan Trigger menghentikan 3 Dark Giant yang mengamuk dan menghancurkan peradaban 30 juta tahun yang lalu, yang ternyata jauh lebih maju daripada peradaban yang sekarang gitu. Terus dia juga membuat God Sparklands itu berdasarkan dari Ancient Sparklands yang ada di situ. Kemudian si Basco tiba-tiba muncul, dan gimana caranya? Ternyata dia menggunakan kipas yang berasal dari
bulunya gue Buster, yaitu si kaiju pengendali angin yang dulu pernah muncul di Ultraman Rook, teman-teman. Gila, emang dia punya bulu ya? Perasaan itu nyatu sama badannya semua. Aduh. Iya loh, kostumnya Maga Buster sama gue Buster tuh kan sama ya, cuma repaint doang. Terus ini kelihatan kayak nyatu gitu sama sayapnya, bukan kayak ini, bukan kayak bulu, tapi kayak bener-bener badannya utuh gitu. Jadi mirip kayak ini, kalau di Digimon kayak di Volcanic Dramon tuh kayak gitu, teman-teman. Terus apa lagi ya? Ya udah, si Basco ini pun kabur sambil membawa Hanson Spark Lens tersebut, dan dia muncul di control room, lari ke arah control room dan dikepung pastinya. Di sini semuanya berusaha nangkep dia, tetapi pada gagal semua, dan ya hingga pada akhirnya si Basco ini beneran gak bisa ngapa-ngapain karena ditodong teman-teman sama komandannya. Nah, terus kemudian tiba-tiba terdeteksi sebuah kaiju yang bangkit dari bumi, teman-teman. Katanya sih mendeteksi sebuah energi yang besar, dan ternyata energi tersebut ada di sini, di God Select, teman-teman. Ternyata energi tersebut berasal dari benda kuno yang tadi dicolong sama Basco, teman-teman. Jadi itu kaiju mengejar benda tersebut, dan kaiju ini adalah Gubila, teman-teman. Ini adalah Gubila yang sering muncul di series Ultraman ya, teman-teman. Terutama dari sejak debutnya di Ultraman Mbah, yaitu Hayata, teman-teman. Yang paling pertama loh. Terus ini harusnya dia tinggal di laut, tapi dia adalah jenis yang beradaptasi di daratan, teman-teman. Jadi namanya adalah Oka Gubila kalau nggak salah, teman-teman. Dan ya langsung aja turun. Ini 3 orang ini, Akito, Yuna sama Kengo, itu turun ke bumi buat ini evakuasi, sementara Himari ngeluarin Guts Falcon dan juga Nurse DC standby aja di situ. Dan ya ketika si Yuna ngevakuasi orang-orang, si Kengo berusaha buat berubah jadi Ultraman Trigger, sementara si Akito mencoba mengejar Basco, teman. Dua-duanya lagi mengejar Basco sih. Cuman si Basco-nya ini pas turun ke bumi, tiba-tiba aja ya ini, kan tadi dia sempat kabur tuh. Pas Gubilanya muncul, dia ternyata ada di atas punggungnya gitu. Dan ya ini adegan lawak sumpah. Ini ketika si Basco ini mau pergi, mau turun atau gimana gitu kan, dia nggak bisa turun tuh. Turun cepetan lempar alatnya ke sini atau ke tempat lain gitu kan, kalau nggak salah lempar ke tempat lain, ntar terjatuh loh. nggak bisa, ini punyaku, ini benda berharga ini. Terus si Kengo malah bilang, bertahanlah, Smairu. lagi kayak gitu disuruh senyum lah. Wah, bercanda, teman. Dan akhirnya karena dia ngangguk, akhirnya kelempar, ya kan, si Basco-nya kelempar dan alatnya tadi itu jatuh, teman. Kelempar nggak tahu kemana, ya kan. Terus ini bener jadi episode lawak sumpah. Aduh, kacau. Dan akhirnya Trigger pun muncul, teman. Sementara si Akito berusaha mencari alat yang kelempar tersebut. Di sini si Trigger itu bener-bener bertarungnya tuh, aduh, bener-bener noob banget lah, kayak bisa dibilang kayak Mebius pas awal-awal di bumi, teman-teman. Bener-bener mereferensikan itu gitu, ya kan. Kalau Mebius itu kan dulunya ini dia nggak mempedulikan kehidupan di bumi ya, teman. Kayak ini ada gedung, wah jadi tameng aja nih. Kalau si Trigger ini dia bener-bener gelutnya aja noob, teman-teman. Dia nggak bisa bertahan atau gimana gitu. Makanya dia gak punya taktik lain selain pakai multi type dulu gitu, ya kan. Udah tahu musuhnya ini ganas, bukannya pakai teknik kayak power type buat nahan gitu kan, tahan badan, atau enggak sky type buat nyerang sambil terbang. Itu kan ini malah pakai multi type dulu kan. Aduh. Ya mungkin maksudnya dia tuh mau menahannya, tapi justru kelempar-lempar terus jadi samsak. Ini udah kayak si Takemichi ya. Aduh, kacau sekali, teman. Tapi ya masih mendingan Kengo sih, bodoh. Ya terus
lucunya di sini teman-teman. Lagi-lagi si Kengo pas jatuh dan color timernya bunyi, dia melihat si Yuna yang lagi jagain anak kecil yang nangis teman, dan tiba-tiba dia langsung bangkit lagi karena dia teringat tekadnya untuk melindungi senyuman semua orang gitu. Minano Ego Tamini gitu. Langsung baru berubah jadi power type kan. Sementara si Akito akhirnya berhasil mendapatkan alatnya teman. Mendapatkan alatnya dan memancing si Gubila itu buat ngejar dia gitu. Sementara itu si Kengo berubah jadi power type kan teman-teman. Dan di sini si Kengo-nya langsung lompat ke atas Gubila dan main kuda-kudaan teman-teman. Main kuda-kudaan dulu gitu. Weh, kota hancur biarin, yang penting main kuda-kudaan gitu. Kan gak sengaja kakak, gak sengaja. Aku kan cuma pengen main kuda-kudaan kakak gitu. Aduh, kacau banget. Terus apa tuh? Akhirnya kan ya udah dibanting-banting, dipukulin, dijatuhin kan, terus baru summon Circle Arms dan diubah ke Power Claw, langsung aja aktifin finishing buat menghancurkan si Gubila itu untuk selamanya. Dan di sini kita diliatin lagi si Basco ternyata lagi nyangkut di pohon teman-teman, dan dia senyum-senyum aja gitu. Buset dah, santai banget. Apalah, terserah dia deh, santai banget. Ya, jadi seperti itu teman-teman untuk episode kali ini. Berakhirnya cuma gitu doang. Aduh, dan ini sepertinya Dark Giant baru akan bergerak lagi teman-teman, tapi nggak sekarang gitu. Mereka masih menyiapkan rencana gitu. Dan ya udah begitu aja teman-teman. Jadi episode selanjutnya bakal recap selama 2 minggu teman-teman, jadi biarin aja lah ya. Recap, dan ini ditemenin sama monster maskot, dan monster maskot ini mirip kayak yang di Ultraman 3, tapi yang di Ultraman 3 itu saya lupa namanya teman-teman, dan yang di sini pun saya juga lupa namanya. Aduh, lengkap udah komplit, lupa lagi akhirnya bodoh. Jadi udah seperti itu aja teman-teman, seperti biasa. Kalau kalian suka, silahkan tulis di kolom komentar, dan juga jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Terus kita ketemu lagi di video berikutnya, dan makasih udah ngikutin channel saya selama ini. See you again, peace and have a nice day. Ultraman, Toriga!